warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Pakaya, Guru Matul Fikih di MTs Al-Muhajirin, Kecamatan Bunaken, Kelurahan Bailang, Sulawesi Utara, Manado. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026. LPTK di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, NIM 4550015449. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja Mapel Fikih kelas 7 dengan tema Tohar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan izinnya kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, semakin sehat, Allah Akbar. Baik, sebelum lanjut, Ustazah mau mengambil absen terlebih dahulu ya. Oke. Nanti kalau Ustazah panggil nama, bilang hadir ya. Ya. Baik. Salsabila mana? Oh, Alfa? Alfa. Balfia? Hadir. Hadir. Ayu? Hadir. Afif? Kemudian Fitri? Hadir. Oke. Ahmad? Hadir. Reza? Hadir. Reza? Hadir. Oke. Azam? Hadir. Oke, sekian. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih pada ketua kelas, silakan duduk. Oke. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi toharo atau bersuci. Nah, sebelum itu Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, kalian harus memahami apa itu toharo, kemudian ada berapa macam-macam hadis, dan bagaimana cara menyucikannya. Paham? Paham. Oke, baik. Sebelum lanjut, Ustazah mau tanya di sini. Ada yang tahu tidak apa itu toharo? Oke, coba Rafia. Toharo adalah bersih atau bersuci. Oke. Toharo adalah bersih atau Bersuci. sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Nah, baik. Toharo itu berasal dari bahasa Arab, artinya bersuci. Nah, bersuci dari apa? Dari hadas dan Najis. Kemudian dari hadas dan najis, apa yang dibersihkan? Najis kan? Nah, najis itu ada 3 macam. Yang pertama ada najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasyilah, yang ketiga najis Mughallazah. Nah, najis mukhaffafah adalah najis yang kecil. Contohnya seperti apa? Seperti air kencing bayi yang belum makan atau yang belum mencukupi umur 2 tahun. Cara menyucikannya kayak bagaimana? Contoh, ada bayi yang kencing mungkin di lantai. Nah, kita tidak perlu untuk memakai tanah atau menyucinya dengan air sampai 7 kali. Hanya bisa dengan kain basah atau dipel
dengan melihat warna atau bau yang tidak ada, berarti apa namanya, najis itu sudah hilang. Nah, yang kedua, najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis sedang. Contohnya seperti muntah, kemudian nanah, kemudian darah, itu najis sedang. Itu cara menyucikannya itu bisa dibasuh dengan air sampai bersih dengan hilangnya bau atau rasa. Kemudian yang ketiga itu najis mukhalazah, najis sedang. Najis berat, najis besar. Nah, contohnya seperti air liur anjing atau kotoran manusia. Nah, kalau air liur anjing itu cara dibersihkannya dengan menggunakan tanah, dibasuh sebanyak 7 kali. Setelah dengan dibasuh 7 kali dengan tanah, kemudian dengan air. Nah, toharo adalah bersuci atau menyucikan, di mana seseorang itu terkena hadas atau najis. Nah, toharo, kenapa dilakukan toharo atau bersuci? Agar seseorang bisa melaksanakan ibadah, terutama sholat. Nah, bersuci dia bisa digunakan dengan air atau tayamum jika tidak ada air atau mempunyai alasan uzur tertentu. Bersuci itu bisa dilakukan dengan menggunakan air atau dengan tayamum jika tidak ada air atau dia memiliki uzur atau alasan tertentu. Nah, tata cara tayamum. Nah, yang pertama tangannya, coba semuanya begini. Oke. Kemudian diletakkan di meja. Nah, kemudian diangkat begini tangannya, lalu ditiup debunya. Nah, kemudian kita mulai dengan tangan kanan, ya. Dari sini, perhatikan. Nah, kemudian tarik ke bawah, basuh. Kemudian sebelahnya di sini. Nah, sampai habis di sini. Oke, sudah. Lakukan hal yang sama di sebelah kiri. Oke, kemudian sama juga. Nah, oke, sudah. Tayamum itu dilakukan ketika kita tidak menemukan air atau dalam kondisi tertentu, ya. Contoh Delvia. Delvia itu dia dalam perjalanan jauh. Kemudian waktu sholat itu sudah hampir habis. Nah, dalam kondisi itu dia tidak menemukan air, maka Delvia boleh untuk tayamum dalam melaksanakan sholat. Paham sampai sini? Paham. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ustazah akan membagikan lembar peserta didik di sini. Nah, kalian bisa mengerjakan dengan kelompok, kemudian kalian mempresentasikannya di depan kelas. Oke. Paham? Silahkan kalian mengerjakan gambar kerja yang aku kasih ke kalian secara kelompok. Kemudian kalau sudah selesai nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian toharo menurut istilah. Secara istilah, toharo adalah bersuci dari hadas dan najis agar seseorang sah dalam melaksanakan ibadah. Nomor 2. Sebutkan 2 macam hadas beserta contohnya. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contoh dari hadas kecil yaitu buang air, besar maupun kecil. Contoh yang kedua yaitu hadas besar, keluarnya air mani. Soal nomor 3. Apa perbedaan hadas dan najis? Perbedaannya, hadas adalah keadaan yang dimana diwajibkan untuk bersuci, sedangkan najis adalah sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan yang menghalangi sahnya ibadah. Nomor 4. Sebutkan alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Ada batu, air, dan daun. Kegiatan 2. Kelompokkan pernyataan berikut ke dalam hadas kecil, hadas besar, atau najis. Ada buang air kecil, keluar mani, terkena darah, dan tidur nyenyak. Buang air kecil masuk dalam kategori hadas kecil. Keluarnya mani masuk ke dalam kategori hadas besar. Terkena darah masuk ke dalam kategori najis sedang. Sedangkan tidur nyenyak masuk ke dalam kategori bukan najis. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan? Perhatikan ilustrasi berikut. Ahmad sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan air untuk berwudu, sementara waktu sholat hampir habis. Pertanyaannya, 1. Apa yang sebaiknya Ahmad lakukan? 2. Jelaskan tata cara bersuci yang dapat dilakukan pada kondisi tersebut. Nomor 1. Ahmad sebaiknya bertayamum, yaitu bersuci menggunakan debu yang bersih. 2. Tata caranya yaitu kedua tangan ditempelkan kepada dinding atau kursi atau apapun yang memiliki sedikit debu, lalu kemudian ditepuk lalu ditiup. Selanjutnya, tangan yang sudah debu dimasukkan ke muka, lalu untuk 2 jari ini dibasuh di bagian sini. Untuk selanjutnya kita tempelkan tangan kita lagi, tepuk lalu tiup. Lalu kita basuh tangan mulai dari tangan kanan. Oke. Lalu yang bagian ini tempel ke sini, putar sampai ke sini. Untuk bagian sebelah sama dengan yang tadi. Jadi kita buat seperti ini. Yang bagian ini kita taruh sini, kita gosok lalu kita putar sampai bagian sini. Ya, soal selanjutnya, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan diri. Pernyataannya, baiklah, kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran hari ini adalah toharo adalah cara bersuci menggunakan sesuatu yang bisa yang suci lagi mensucikan pada hadas atau najis. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang mereka kerjakan. Pada kelompok 2 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 2. Saya ingin membacakan hasil yang sudah kami kerjakan. Yang pertama, kelompokkan pernyataan berikut ke dalam hadis kecil, hadis besar, atau najis. Yang pertama, buang air kecil. Dia termasuk kategori hadis kecil. Yang kedua, keluar mani. Dia termasuk kategori hadis besar. Yang ketiga, terkena darah. Ia termasuk najis sedang. Yang terakhir, tidur nyenyak. Ia termasuk kategori bukan najis. Kita masuk ke kegiatan ketiga. Perhatikan ilustrasi berikut. Ahmad sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan air untuk berwudu. Sementara waktu sholat hampir habis. Pertanyaan 1. Apa yang sebaiknya dilakukan Ahmad? Jawabannya bertayamum. Yang kedua, jelaskan tata cara bersuci yang dapat dilakukan pada kondisi tersebut. Caranya seperti angkat kedua tangan, lalu ditempelkan ke meja atau dinding, lalu diangkat dan ditepuk 2 kali, terus ditiup, kemudian dibasuh ke muka seperti ini, lalu diusapkan ke tangan sampai siku ini. Begitupun di sebelah kiri. Lalu kita masuk ke kesimpulan, yaitu bisa memahami pembelajaran toharo dan bisa membedakan hadas dan najis. Hanya itu presentasi dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada kelompok 3 silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk dibacakan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca kerja kelompok 3. Kelompokkan pernyataan berikut ke dalam hadas kecil, hadas besar, atau najis. Buang air kecil, keluar mani, terkena darah, tidur nyenyak. Buang air kecil, kategori hadas kecil. Keluar mani, kategori hadas besar. Peristiwa terkena darah, najis sedang. Tidur nyenyak, tidak najis. 3. Perhatikan ilustrasi berikut. Ahmad sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan air untuk berwudu. Sementara waktu sholat hampir habis. Pertanyaan 1. Apa yang sebaiknya dilakukan Ahmad? 2. Jelaskan tata cara bersuci yang dapat dilakukan pada kondisi tersebut. Jawaban 1. Sebaiknya dilakukan Ahmad adalah bertayamum. Jawaban nomor 2. Tata cara bertayamum itu mengangkat kedua tangan, lalu menempelkan ke meja atau dinding, lalu diangkat lagi dan dipangkas sebagai 2 kali, lalu ditiup, lalu membasuh muka, lalu tempelkan ulang ke meja, lalu dipangkas, lalu ditiup, lalu membasuh tangan dari yang kanan. Lalu membasuh tangan yang kiri.
Kesimpulan. Tuliskan kesimpulan yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini. Toharo adalah suci atau mensucikan. Ada beberapa najis, yaitu ada 3, yaitu najis mukhafafa, mutawasita, dan mulaju. Sekian presentasi dari kelompok 3. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kegiatan kita sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Nah, Ustazah mau kasih kesimpulan ulang. Toharo itu adalah bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Kemudian najis dia ada 3 macam. Ada najis mukhafafah, najis mutawasisah, dan najis mughallazah. Kemudian alat-alat untuk bisa menyucikan. Yang pertama ada batu, yang kedua bisa dengan tisu, yang ketiga bisa dengan daun. Nah, cara untuk menyucikan itu bisa dengan wudu, atau bisa dengan mandi, atau bisa dengan tayamum. Nah, tayamum adalah keadaan di mana kita tidak menemukan air, jadi kita bertayamum. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.